Baik, kita masuk dalam susunan acara ibadah Natal PKB Jemaat Jemaat Masyarakat. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan Mars PKB, kemudian yang ketiga adalah ibadah, kemudian yang keempat menyanyikan himne PKB, kemudian yang kelima sambutan. Yang pertama sambutan PKB Jerman, kemudian PKB pengurus klasis, kemudian sambutan pimpinan majelis jemaat Rantemaran, kemudian yang keenam penyerahan bingkisan kasih bagi pekerja gereja, kemudian rahmat tamat dan tutup. Baik, kita masuk langsung ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan Mars PKB. Silakan berdiri. Silakan kembali. Shalom. Selamat sore menjelang malam. Salam PKB. Disapa. Salam PWGD. Salam PWGD. Jaya PWGD. Damai dengan sidang masyarakat Natal yang berkasih dalam saudara-saudara, bersama-sama dalam malam Natal tahun ini kita mengingat kenangan 3 tahun yang lalu. Beragam kisah hidup kita alami, kita rasakan dan kita lihat langsung. Beberapa orang-orang yang kita kasihi telah pergi meninggalkan kita melalui jalan yang ditetapkan Tuhan bagi mereka. Demikian pun setiap kita yang masih menjalani kehidupan di dunia ini. Lintasan kehidupan kita ada di dalam garis kehendak Tuhan. Namun biarlah hati, jiwa dan pikiran kita tetap dalam ketenangan bahwa Tuhan sendiri yang setia menuntun perjalanan hidup ini. Langkah-langkah hidup ini diatur dalam kendali Tuhan sendiri. Mari kita hanyut dalam rumah Natal yang satu. Suara-suara indah dan nyaring mengajak kita semua datang bersyukur untuk kasih dan kesetiaan Tuhan. Mari jawab panggilannya dan menyanyikan puji-pujian merdu bagi Sang Juru Selamat.
dalam kesederhanaan Yesus hadir. Demikianlah seharusnya jalan hidup yang perlu kita lalui, agar kita dapat menjadi terang dunia ini dan menjadi pembawa damai sejahtera di bawah tuntunan tema, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Mari kita pun berani mengambil keputusan melangkah menurut petunjuk Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dunia. Ya, saat ini kami siap mengikuti bidang Tuhan, firman-Mu menerangi jalan hidup kami. Sidang masyarakat kita yang kasih dalam Tuhan, mari bangkit berdiri, kita akan mengangkat pujian, ayo mari berhimpun dan bersukaria. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Hari ini telah lahir bagiku Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah Tuhan yang Maha Tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan menyalakan lilin-lilin yang ada di depan kita. Sebentar kami akan membacakan bagi bapak-bapak yang akan menyalakan lilin. Namun sebelum itu kita dengarkan dari firman Tuhan. Janganlah gelisah karena orang biasa. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat salah, sebab mereka segera hilang seperti rumput dan layu seperti tanaman hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik,
selama-lamanya. Di dalam waktu kesesakan mereka tak akan menderita. Di masa kelaparan mereka akan berkecukupan. Tetapi orang jahat akan binasa. Musuh Tuhan akan hilang seperti bunga di padang. Mereka akan lenyap dalam asap. Perhatikanlah orang yang baik dan yang berusaha. Orang yang suka damai mempunyai masa depan. Tuhan menyelamatkan orang saleh dan melindungi mereka di waktu kesesakan. Ia menolong dan menyelamatkan mereka dan meloloskan mereka dari orang jahat. Sebab mereka berlindung padanya. Kepada yang kami sebutkan namanya, sekedar mengambil tempat di depan untuk melaksanakan penyalaman ini. Yang pertama, pimpinan Majelis Gereja Kerajaan Jemaat Rantai Maranatha, Bapak Pendeta Ronald dan Sarjana Teologi. Kemudian yang kedua, Pendeta Jari Tampang, Kepala DSPD, selaku pengurus PKPGT Jemaat Rantai Maranatha. Yang ketiga, pengurus PKPGT Francis Kautana, yang dalam hal ini diikuti oleh Bapak Pendeta Septi Magini SPD. Kemudian dari dua jemaat dari setiap kelompok. Yang pertama dari kelompok Lestari, Bapak Matius Bisa. Yang kedua dari Cahaya Baru 1, Bapak MB Todi. Yang ketiga dari Cahaya Baru 2, Bapak Daud Gabung. Yang berikut dari Agatis, Bapak Yunus Nesapolip. Dan dari SMP 8, Bapak Yohanes Gelo. Kemudian salah seorang pengurus PWGT Jemaat Rantai Maranatha, pengurus PPGT Jemaat Rantai Maranatha, pengurus SMGD Jemaat Rantai Maranatha, undangan dari jemaat yang mewakili undangan, Lestari mana ya? Bapak Matius Pasang, kalau tidak hadir dengan hormat Bapak Titus Batok supaya mewakili. Kemudian undangan salah seorang dari jemaat Juara Permain. Sambil kita menyalakan lilin, kita akan mengiringi mengangkat pujian Malam Kudus Surinya.
Saudara-saudara, di tengah sukacita kita merayakan Natal pada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan, menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan-Nya. Kaum bapa dan saudara-saudara yang dikasihi, Dialah Sang Immanuel yang selalu setia menyertai kita. Oleh perkenaannya kita boleh menikmati terang darinya. Namun acap kali kita masih berganjang dalam kegelapan. Seringkali kita abai dengan petunjuk yang telah diberikan bagi kita. Ya Tuhan, sepanjang tahun ini kami sering melanggar kehendak dan mengecewakan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang duduk dalam penyesalan, berikan anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, tetapi terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Mari kembali kita angkat satu pujian, hai dunia bidarlah. Haleluya.
Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengalami sukacita dan penuh kedamaian hari ini. Kami merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, waktu yang begitu indah Kau karuniakan dalam sepanjang 1 tahun ini, bahkan kami sampai di penghujung, dan kami merayakan perayaan yang sungguh luar biasa bagi kami, sebuah peristiwa yang tak terlupakan dalam kehidupan kami. Dan dalam kebersamaan kami malam ini dalam perayaan Natal Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk dapat berbuat, untuk dapat memahaminya dan menyatakannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Allah Bapa di dalam surga, berkati kami semua ya Tuhan dalam ibadah yang dilaksanakan pada saat ini. Biarlah semuanya dapat berjalan dalam kebenaran firman. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, ya disilakan Bapak Ibu PKBGD Jerman sebelum kita masuk dalam renungan. Ayo PKB. Ya, PKB Jerman. Selamat hari
Bacaan kita dari Injil Matius pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan 12. Orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem.
Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem kota Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majusi itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibu, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sampai demikian bacaan firman Tuhan dalam masa raya Natal pada saat ini, perayaan Natal PKBGD Jemaat Orang Demanganku, dan kita yang mendengarnya dan menyatakannya di dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Dari bacaan firman, saya mengambil tema memutus jalan nista. Kalau tema PGI masa, ya maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pada ayat 12 menjadi dasar dari tema PGI. Lalu pada saat ini dalam perayaan Natal PKBGD Jemaat Demanganku, saya mengambil tema memutus jalan nista. Saudara-saudara, salam PKB. Dalam perayaan Natal pada saat ini, saya mau bertanya kepada kita, adakah sukacita dan damai di hati kita? Ada? Kalau begitu, sampaikan kepada orang di samping kanan kiri kita bahwa damai sejahtera. Yo, ironi dong ini. Tasidum nanti motor paham poin salam atau tetangga. Ya, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kaum bapak dan ibu-ibu yang ada pada saat ini menemani PKB dalam perayaan Natal. Saya kira setiap perayaan Natal yang kita lakukan dan laksanakan, apalagi bulan Desember, adalah sebuah suasana yang penuh dengan
Tapi yakin saya ada yang juga bergumul ya dalam Natal kita pada saat itu. Tetapi keyakinan bahwa sukacita dan damai Natal akan memberi kekuatan untuk dapat melihat setiap peristiwa yang ada, sehingga menimbulkan atau melahirkan suasana yang damai dalam kehidupan, suasana yang bersukacita karena kita mengaminkan bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, tema kita memutuskan jalan nista. Tema ini kalau kita renung-renungkan secara mendalam, ada sebuah tindakan yang mesti harus dilakukan untuk dapat memutuskan jalan nista itu. Tidak mungkin jalan nista dapat terputus tanpa ada gerakan, tanpa ada tindakan dari orang tersebut. Nah, saudara-saudara, ada sebuah kisah cerita tentang seorang ayah atau bapak-bapak yang rajin pergi gereja. Tanya dia tahu belang dulu. Bisa ngai mandi dapat wah ini tak. Tak itu kadang dia tarap. Oh yang belang. Oh yang ini pagi berarti itu giring lagi. Do atau pemelang. Jadi cerita seorang ayah yang setiap hari Minggu seorang ayah ini selalu lebih duluan datang di gereja. Ketika seran datang ke hari Minggu, itu jauh yang berdua. Jauh di gereja. Jadi orang masalah. Jadi ketika seran datang atau hari Minggu, itu saja mau gereja. Dan orang tua ini selalu demikian, selalu memperlihatkan hal itu dalam perjalanan keyakinannya, sehingga setiap orang bercerita tentang dia bahwa dia tetap itu yang mana kita yang tahu kemajuan tidak warna bahkan dibuka gereja di sana karena dia mengingat apa dan tak ada pokoknya marah itu kemajuan ini ia membersihkan, ia mencabut rumput dan sebagainya. Pokoknya bilang tetap kalau gereja dan dorong ya rambut. Bahkan dibuka gereja dan sayangnya ia memperlihatkan bahkan seorang pendeta melihat bahwa orang tua ini sungguh memberikan refleksi iman tentang hari Sabat yang begitu luar biasa dalam kehidupan. Bahkan semua orang dan ini pun diceritakan dan orang-orang mendengar dan mengetahuinya bahwa dalam susi bapak-bapak ya toh marah itu ada di gereja. Ia merefleksikan hari Minggu itu dalam hidup itu yang terlihat, itu yang dipahami, itu yang tersampaikan kepada orang-orang di sekitar mereka. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, menarik kita renungkan apakah kita juga dalam kehidupan ini memberikan refleksi iman kita bahwa hari itu yang mau aku kata rohan maka apa pada sebuah ketua lalu kita ini kesulanasan latangannya sirap dan di gereja latangannya sirap lalu banon na uang umpakan dan penggunaan dengan dia kemudian semana alamat pembelan nabian katuan talingkan untuk pandangan anak uang berapa banyak yang kita itu kesulanasan
Sehingga kita refleksikan cerita itu dalam kehidupan kita bahwa hari itu adalah hari selamat, hari untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memberikan diri kita untuk datang dan beribadah. Selanjutnya yang kedua, tak yang sampai bukan yang itu melakukan Tuhan madongi hal gereja. Ternyata di Sabah yang kedua hal gereja marahnya tertipu nadoro mutio apa nanti buka gereja malah di tuang pandita lakukan na sifat cerita na kuali ke tuang pandita lentu ia uang tu lentu ia kamu wape masalah itu kan penanti masalah itu ipapayan na dia itu udah na boleh lihat itu udah tu orang na kuali koyo susu motor pandita pa ya malam akhirnya siapa mana di kia nama DPT mau sendok ada yang dia di sini kasus itu mana miliknya dan tahu langsung mah DPT dia ada pada nama ada itu bantu mana tapi gereja bilangnya noka untang pasaki sama milik kalian lancar DPT Dumai untuk menghindari perbuatan dan pertengkaran yang mengambil jalan lain. Ia harus pergi ke gereja. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, sidang masalah yang dikasih oleh Tuhan. Dalam kisah kita hari ini tentang orang Majus yang akan pergi ke tanah Yudea, di mana seorang raja lahir. Orang Majus ini, ya ini perlu dipahami bahwa waktu ibadah sekolah minggu saya mewanti-wanti jangan sampai orang Majus 3. Ternyata 4. Lalu saya dalam hati saya ragu 4 atau 3. Padahal orang Majus sebenarnya lebih banyak. Mari kita akan bercerita sedikit tentang tentang orang Majus. Orang Majus itu orang Majus dari Babylon, orang daerah Persia. Ia menuju ke Yerusalem itu bukan 1 hari 2 hari, berbulan-bulan. Dalam jenjang dalam perjalanan itu melewati padang gurun. Banyak penyakit, banyak hal yang bisa terjadi. Dan kita perlu tahu bahwa ia membawa harta yang berharga, emas, minyak, dan gold. Ini tidak sembarang. Tahu bukan dalam kitab menguasai orang kalau kekuatan. Yang jelas bahwa amat berharga dan barang ini tidak sembarang diberikan kepada orang tertentu. Sehingga yang kita lakukan kita berjalan dari Persia Babylon itu bisa bahaya. Dan orang Majus ini adalah orang pintar. Bahkan ada penafsir yang mengatakan bahwa orang Majus ini adalah seorang pendeta. Pendeta pada aliran lain pada waktu itu yang ada di sekitar Persia waktu itu. Ada juga yang mengatakan bahwa orang Majus ini adalah orang yang melantik raja. Jadi begitu luar biasa posisi orang Majus, sehingga dapat kita simpulkan bahwa orang Majus bukanlah orang yang biasa-biasa, tetapi orang yang memiliki status yang dihormati, yang dihargai dalam kehidupan mereka
sehingga yakin kita bahwa ada pelayan-pelayan yang membantu mereka dalam menjalani kehidupan. Ada pembantu yang akan menyiapkan segala-galanya sehingga perjalanan itu pasti juga ada rombongan. Nah, oleh karena itu orang Majus bukan 3. Kalau itu 3, itu berdasarkan persembahan dan itu tradisi Kristen Timur dan Kristen Barat pada waktu itu. Bahkan kalau kita melihat, mereka mencoba memberikan nama dari 3 orang Majus. Ya, ada namanya sebenarnya. Yang pertama adalah Melkakon, kemudian Baltasar dan Kaspa. Mereka memberi nama kepada orang Majus yang 3 itu menurut tradisi mereka. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, ya mungkin sudah kita pahami bahwa Emas itu raja, Kemenyan itu para imam, lalu Mur itu untuk kalau ada orang mati diminyaki dan sebagainya. Jadi Mur dan Kemenyan itu dari getah pohon. Dari getah pohon, kalau Kemenyan itu namanya Bosbella, kalau Mur itu dari Komifora, jadi getah pohon dari itu yang diambil. Jadi sungguh sangat berharga. Nah, jadi orang Majus itu sedikit tentang orang Majus. Orang Majus berjalan, ia masih bergaul, ia membawa rombongan karena begitu berharganya apa yang ia bawa. Makanya dalam bacaan kita orang-orang Majus katakan di sini. Sehingga terkejutlah Herodes ketika mereka mengatakan bahwa di mana lagi raja Yahudi itu. Ia pun terkejut dan semua orang di Yerusalem terkejut. Berarti gempar dan viral pada waktu itu. Nah, siapa Herodes, saudara-saudara? Herodes adalah seorang raja bukan keturunan Yahudi. Bukan orang Yahudi. Raja Herodes ini adalah orang Edom. Nah, dia amat kejam. Bisa kita membayangkan, berduanya dia bunuh, anak-anaknya dia bunuh. Dengan demikian, apapun yang menghalangi diri, apapun yang bisa membuat kekuasaan yang ada pada dirinya pada waktu itu, yang bisa menghalanginya akan dihilangkan dan tidak boleh ada. Itu sikap dan itu dari Herodes. Sikap jadi begitu kejam dan luar biasa tindakan yang dibuat oleh Herodes. Nah, dalam bacaan kita, orang Majus mendapati dan bertemu dengan Herodes dan menyampaikan hal itu. Ia menyampaikan bahwa di mana raja orang Yahudi itu, raja Israel itu lahir. Ia menyatakan ia tidak tahu, dan lalu orang Majus ini melanjutkan perjalanannya menuju Bethlehem. Dan setelah itu, sebelum mereka pergi, orang Majusi, Herodes menyampaikan kepada mereka supaya mereka pergi melihatnya dan menyampaikannya nanti, bahwa ketika mereka melihat raja itu, sampaikanlah kepadaku dan kami dan saya akan menyembah. Artinya di sini bahwa kalau dalam bahasa sekarang Sherlock, orang Majus, nanti kalau kita di sana Sherlock ya, yang biasa Pak Sherlock loh, Sherlockasi. Tetapi orang Majus tidak.
Dan saudara-saudara, singkat cerita bahwa orang Majus tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Herodes pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, tema kita memutuskan jalan nista. Herodes menyampaikan dan membuat sebuah pengakuan bahwa ia akan datang menyeberang kepada raja itu ketika orang-orang Majus sudah tiba dan menyampaikan bahwa di mana posisi sang raja yang lahir. Dan saudara-saudara, orang Majus mendapati Yesus bukan dalam saat bayi, tak dalam kandang domba. Biasa kan ke madrami itu orang Majus datang dan lemas dia di kandang domba. Yesus yang mana ini? Padahal dalam bacaan kita Yesus sudah berada di dalam rumah. Lalu bagaimana? Berarti kita menatap kandang domba. Yesus sudah bersama dengan ibunya di dalam rumah, dan dia pada waktu itu bukan lagi baru lahir, tetapi sudah mungkin sudah merambah anak, sudah besar. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih Tuhan, jika kita mengatakan memutuskan jalan nista, lalu apa yang sebenarnya yang mau dikatakan, apa yang mau disampaikan kepada kita? Mengapa tema ini mengatakan memutuskan jalan nista? Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, memutuskan jalan nista berarti ia harus meninggalkan pikirannya, ia harus mengikuti apa kata Tuhan dalam kehidupannya pada saat itu. Kesalahan dan kegagalan orang Majus, pertama ketika ia datang melihat raja itu, ia datang ke istana, ia memahami bahwa raja itu raja seperti dalam pikiran mereka. Ia datang ke Herodes berkata, ternyata salah. Mengapa ia salah? Ia menggunakan alam pikirannya dan kemampuannya meramal dan mengetahui tentang bagaimana situasi. Ia menggunakan pola pikirnya melihat peristiwa yang disampaikan oleh Allah kepadanya dalam hidup, sehingga sebuah kesalahan, sebuah kegagalan paham terjadi bagi orang-orang Majus pada waktu itu. Ya, karena dia tidak lagi ke Bethlehem, dia langsung ke Yerusalem, langsung ke raja, tempat raja, istana ini. Tetapi kenyataannya raja yang lain bukan raja yang ada dalam pikiran mereka. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang telah dianugerahkan keselamatan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada saat ini, bagaimana ketika kita menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang percaya, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai situasi dan pergumulan di hidup, apakah kita sungguh menggunakan pikiran Tuhan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan? Ingat kisah kelahiran Yesus ketika sebelum Yesus lahir, ketika Maria mengandung, apa yang dirancang oleh Yesus? Ia merancang sebuah tindakan untuk menceraikan Maria. Itu alam pikirannya pada waktu itu. Ia merancang sesuatu yang tidak baik. Tetapi apa yang terjadi ketika ia menggunakan pikiran Tuhan? Ia rela, ia dapat melakukan, ia dapat menanggung segala derita yang ada, karena kekuatan dan pikiran Tuhan dia gunakan untuk memutuskan segala masalah. Nah, oleh karena itu sebagai umat yang percaya dalam kehidupan ini, kadang kita diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan demikian dalam kehidupan ini. Bagaimana kita memutuskan sebuah keputusan yang membawa
kepada sebuah kehidupan yang baik. Kita harus menggunakan pikiran Tuhan. Kita harus menggunakan pikirannya. Kita harus mengandalkan Dia dalam kehidupan ini. Tidak mengandalkan kemampuan yang ada pada diri kita seperti orang-orang Majusi yang mengandalkan kemampuannya, yang bijaksana, yang penuh dengan kekuatan gaib menurut orang-orang pada waktu ini. Ya, kalau orang Majusi ini ahli wujud, orang yang mampu membaca juga tanda-tanda langit. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Jadi untuk memutuskan jalan nista, kita harus menggunakan pikiran Tuhan dalam melihat setiap peristiwa dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Karena hanya dengan itu kita mampu memutuskan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih, jika kita melihat bacaan kita, maka pulanglah mereka. Ia kembali ke negerinya dengan jalan lain. Karena itu sudah dikasih tahu atau sudah diinformasikan oleh Allah di dalam malaikat dewan pimpinan. Saudara-saudara, ungkapan ini bukan hanya begitu saja. Ya, mereka pergi dan mereka begitu. Tidak. Tetapi ungkapan ini mau mengatakan bahwa ini bukan pilihan, tetapi ini adalah sebuah keharusan. Ini adalah titah dari Allah yang harus dilakukan. Bukan pilihan, tetapi titah yang mesti harus dilakukan untuk mendapatkan ini. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Jadi untuk memutuskan jalan nista, yang pertama adalah mengandalkan dan menggunakan pikiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap persoalan dan pergumulan yang kita alami. Yang kedua adalah melihat bahwa setiap apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita adalah sebuah titah petunjuk yang harus dilakukan, bukan harus meniru. Jadi pilihan menuju jalan lain bukan pilihan, tetapi sebuah keharusan. Tidak ada pilihan. Jadi keharusan atau sebuah petunjuk atau perintah Tuhan kita, Tuhan jalan ke sana. Tak perlu pada di sana jalan kanan, pilihan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Jadi lewat perayaan Natal pada saat itu, kita mau diingatkan bahwa kehidupan sebagai umat yang percaya dalam melihat semuanya itu, ia harus rela mengorbankan segala-galanya. Ia harus menyerahkan seluruh kehidupannya hanya kepada Dia, kepada Allah sang hidup ini. Bisa kita membayangkan yang orang Majusi, yang orang yang pintar itu, yang penuh dengan kebijaksanaan, tidak ada alasan apapun bagi dia. Ia mengatakan bahwa Tuhan, saya akan jalan ke kiri sebentar, nanti baru saya belok. Tidak. Tetapi ia tidak lagi menggunakan pikiran, ia tidak lagi menggunakan apa yang ia miliki, kemampuan yang ia miliki, tetapi ia menggunakan apa yang telah disampaikan oleh Tuhan. Ia menggunakan pikiran Tuhan. Dan saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, ketika orang Majusi berpisah, ada sesuatu yang berdampak. Keputusan ia harus kesana. Ketika ia harus menjalani apa yang menjadi titah Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah itu? Herodes mengeluarkan dekretnya. Anak-anak yang berumur 2 tahun
mulut. Luar biasa. Jadi saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan itu dan mengorbankan kemampuan yang ada pada dirinya untuk sebuah kehidupan. Jadi kadang kita kan tege biasa. Kalau kau nak kecil, kau kan salah kita. Kadang kita melakukan kehidupan ini berdasarkan dan melihat saudara-saudara kita berdasarkan dengan kemampuan kita dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sehingga hidup yang kita jalani tidak lagi melahirkan sebuah sukacita dan damai itu. Padahal kita mestinya harus menikmati damai itu karena kita adalah orang-orang yang dituntun oleh Tuhan dalam hidup. Tetapi lebih dominan kita menggunakan tuntunan pikiran kita dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Jadi dalam menjalani kehidupan, dalam menyatakan sebuah tindakan, dalam melakukan kehidupan itu, ketika kita mengikuti jalan Tuhan, ketika kita mengikuti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita harus siap berkorban dalam kehidupan kita. Dan semua ini Yesus ya akan kita senang-senang saja. Tetapi ada pengorbanan yang mesti harus dinyatakan dan menjadi konsekuensi dari setiap dari pengakuan kita untuk mengikuti Dia atau mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Entah itu waktu kita, entah itu kehidupan kita bersama dengan keluarga. Jadi kita harus merenungkannya dalam kehidupan kita hari ini, bahwa sebagai orang-orang yang percaya berarti saya harus menyatakan sebuah pengorbanan dalam kehidupan ini karena Tuhan telah menunjukkan jalan kehidupan yang sebenarnya kepada saya. Pengorbanan yang saya lakukan adalah pengorbanan untuk mendapatkan sebuah kehidupan. Nah, jika hari ini kita diberikan kesempatan menjadi seorang pelayan dalam kehidupan ini, lihatlah itu sebagai sebuah kesempatan bahwa ini adalah bagian kecil dari pengorbanan yang akan saya lakukan. Berita Natal atau berita sukacita atau perayaan Natal yang dilakukan, yang kita lakukan di bulan Desember, mesti menjadi sebuah perenungan yang mendalam kepada kita bahwa harta yang paling berharga yang dimiliki oleh kerajaan Allah, yang dimiliki oleh surga, diberikan kepada kita, pada Bapak Ibu dan Saudara. Harta yang paling berharga diberikan Allah kepada Bapak Ibu dan Saudara. Harta yang berharga yang kita miliki pada saat ini, berikanlah kepada Tuhan. Waktumu sendiri, karena bagaimana hari buang sorongi, nah pakai pembuang lagu dekat Tuhan, lagu ini. Tetapi kenyataannya saudara-saudara, tak koding kita bukan ada yang tapi pantang tanahku dan pemandangan lakukan Tuhan. Tuh kita kaum bau kira-kira pada kuati tukar Tuhan dan delino. Kusorong orang orang pada kentongan orang kaliku undang karang bisa pakamayan lantai. Apakah kamu menjawab itu sama tadi salah jawab pantang-pantang menjawab Afrika.
sebagai pendeta. Buang karantongan buang kate pakai bayar situ maka saya buang lampu kali. Apakah saya telah menyatakan sebuah pelayanan yang terbaik kepada Allah dalam kehidupan ini, yang telah memberikan saya sebuah tugas dan tanggung jawab sebagai pendeta bahkan hidupnya? Ia telah berikan kepada saya harta yang paling berharga diberikan kepada saya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya hari ini, kita mesti harus memutuskan jalan nista atau jalan yang tidak baik yang dirancang oleh Herodes ini. Sehingga ketika kita mampu dan dapat memutuskan jalan ini, memutuskannya dengan jalan mengandalkan Kristus, mengandalkan Allah dalam kehidupan ini, dan setia pada kehendak Dia, dan menyatakan sebuah tindakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Tidak lagi kawan-kawan Tuhan siapa sahabat dia tugas masyam kau lambi Allah kuat bertahan masyam duka. Jadi mumpung ada kesempatan, mari kita lakukan. Jadi lewat perayaan Natal pada saat ini, saya mengajak Bapak Ibu, kaum Bapak secara khusus, bahwa mari kita lakukan bahwa kita sebagai kaum Bapak adalah kaum yang menjadi kepala rumah tangga. Berarti kita harus memutuskan jalan yang terbaik, jalan nista dalam kehidupan kita. Yang segala-galanya Yesus Tonina, Guru Dolona, Liliang, agak syarta puna susina sang pembeda oleh susina sang pembeda kata mana milik kau bilang semua pembeda tak ada syarta susina sang tong paling dia kasih tu senyum-senyum dan kadang-kadang kopi bapak. Jadi kaum Bapak harus mampu dan menciptakan memberikan sebuah kehidupan yang luar biasa dan mampu memutuskan jalan nista bagi sebuah kehidupan dalam keluarganya, sehingga jalan nista itu tidak dapat kita jalani lagi, tetapi kita telah putuskan dan mengikuti jalan lain, jalan yang menjadi petunjuk dari Tuhan kepada kita. Amin. 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 Mari kita masuk dalam saat itu. Tuhan, kadang jalan nista menggoda kami dalam hidup ini, tetapi kami diingatkan bahwa untuk memutuskan jalan itu harus menggunakan kekuatan Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan dalam hidup ini. Mampukan kami Tuhan sehingga kami dapat hidup dalam kebenaran dan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Amin. Diberi kesempatan kepada PKPGJ cuma juga tak pernah untuk menyampaikan pujiannya.
Sidang masyarakat yang dikasih dalam Tuhan, ini juga saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat puji persembahan. Namun sebelum kita jalankan, kita ingatkan satu firman Tuhan yang berkata demikian. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu dengan Maria, ibunya. Mereka sujud dan menyembah anak itu, lalu membuka tempat harta mereka dan mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur.
Sambil kita memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan dan beri persembahan, kita ingin dengan mengangkat pujian alam raya beriman. Kita satu dalam doa kapal syukur kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau sudah memperkenankan kami memberikan ungkapan syukur kami lewat puji persembahan. Bapa, berkati akan persembahan agar boleh kami gunakan dengan baik di dalam pelebaran firman-Mu ya Tuhan. Dan yang masih ada pada kami Tuhan berkati agar kami dapat mempergunakan sebaik di dalam kehidupan kami,
terlebih khusus kami pakai memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Ampuni salah rasa kami, dengarkan kami yang bermohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diberi kesempatan kepada ibu-ibu PWGT jemaat rantai menanggungkan untuk menyampaikan pujiannya. Silakan. Salam PWGT. Berikan kembali kasih-Mu kawan telah menganugerahkan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus itulah namanya. Dalam firman-Nya telah menjadi manusia.
PGT. Diskusi dan pengatur. Foto ini. Foto ini. Ya, kembali diberi kesempatan kepada PGT Jemaat Pendial Tarakan untuk menyampaikan sambutan. Tabang, saya. Oh iya, tak sampai dulu. Demo apa? Demo apa ya? Apa juga pengasih Cina? Oh, ya. Kita punya seperti jawabnya. Kalau kurang sikor sama gua enggak tak ada itu. Bintang minggu lagi di neraka, tanda juru selamat terlahir ke dunia.
Mari sujud menyembah kepadanya. Nyanyikanlah pujian, sambutkan kelahirannya. Gloria, Gloria, Alleluia. Bagian selamatkan dunia. Tak ada masa yang dapat diberikanku Yesus dengan Iya, jika masih ada pujian dari jemaat-jemaat atau siapapun yang ingin menyampaikan pujian, silakan. Iya, kalau sudah tidak ada, mari kita kembali mengangkat satu pujian, Hai Kota Bumi Bethlehem.
Ya Tuhan, dalam suasana sukacita dan damai yang kami rasakan malam ini, kami menikmati Tuhan kebersamaan kami dalam perayaan Natal pada saat ini. Pujian kami naikkan sebagai ungkapan sukacita lahir dari hati yang paling dalam, lahir dari semua pengakuan iman bahwa sungguh kasih Tuhan luar biasa dinyatakan dalam kehidupan kami. Firman-Mu kami dengarkan hari ini. Kami berseru kepada Tuhan, mampukan kami untuk dapat terus berada dalam kesetiaan dan ketaatan dalam kehidupan, mendengarkan suara Tuhan dan menyatakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Allah Bapa di dalam surga, dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kami meyakini bahwa kadang kami diperhadapkan dengan berbagai hal yang membuat kami tidak dapat berdiri teguh di tengah-tengah kehidupan. Entah itu soal kebutuhan kami, soal keinginan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepada-Mu membawa perkumpulan itu. Kuatkan kami Tuhan untuk terus berdiri teguh di tengah-tengah kehidupan ini, menyatakan kebenaran firman dan terus mendengarkan suara-Mu untuk menjalani hidup karunia. Allah Bapa di dalam surga, selalu Engkau Bapa ya Tuhan, kami berseru kepada-Mu. Engkau mampukan kami untuk dapat berdiri teguh menyatakan keteladanan kami, untuk terus dapat menjadi teladan di tengah-tengah keberadaan kami, terlebih khusus di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah keluarga kami. Allah Bapa di dalam surga, pekerjaan dan rencana kami Tuhan dalam kehidupan ini kami serahkan ke dalam tangan kekasihan. Allah Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Engkau yang bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah kami selalu Engkau Bapa terus mampu memperlihatkan dan menerjemahkan kehidupan ini di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga keberadaan Engkau Bapa menjadi berkah dan orang-orang menikmatinya dalam kehidupan ini. Allah Bapa di dalam surga, kami datang kepada-Mu Tuhan, membawa kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan bahwa dari kami selalu Kau Bapa, kami kadang berada dalam situasi yang sulit. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepada-Mu pada saat ini berseru secara pribadi. Dengarkan seruan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, masih banyak yang akan kami sampaikan, tetapi Engkaulah Allah yang Maha Tahu, mengenal dan mengetahui kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih kami. Tuntun dan sertai kami dalam perjalanan hidup ini. Kami mampu menjalani kehidupan jalan yang Engkau telah nyatakan bagi kami dalam kehidupan. Allah Bapa di dalam surga, ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami,
yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup yang senantiasa mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang saudara kami kekasih dalam Tuhan, mari kami berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan Hai Siapkan Gunung Bukit dan di mana jua, satu lagu nyanyikan bersama. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, pergilah dan teguhlah melalui jalan lain, karena kehadiran Sang Immanuel dalam hidupmu akan menuntun di jalan yang benar, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan karena diingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kembali kita angkat satu lagu penutup bagi kita. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal. Selamat hari raya.
seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Akhirnya dari tempat ini saya mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom dan selamat malam. Salam PKB. Ayo kita salam PKB. Salam PKB. Apa dalam betul dapat pengertian ya kita semua dibalikan ke bawahnya. Baik, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan misi PKB. Silakan berdiri. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan PKB GT Jemaat Rantai Marandu yang akan dibawakan oleh Bapak Orang Tua Suryadi Tuhan SPD. Silakan. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pendeta, Pimpinan Majelis Jemaat Rantai Marandu, pengurus PKB GT Basis Kaltara, dan pengurus dari tiap-tiap jemaat yang boleh hadir pada malam hari ini. Ya, pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada malam hari ini ibadah PKB, ibadah Natal PKB boleh kita laksanakan pada malam hari ini, dan kami bersyukur bahwa boleh terlaksana dengan baik, dan kami berterima kasih kepada teman-teman, bapak-bapak yang boleh mengambil bagian pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini sambutan
saya mengenai Natal pada saat ini adalah bagaimana kita memaknai Natal ya, untuk kita melangkah ke depan di tahun 2023 ya, jangan hanya seremonial saja dalam perayaan Natal kita di setiap Natal yang boleh kita lalui. Jadi tema Natal kita PGI pada ini yaitu melalui jalan lain ya. Ini yang terkadang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita sebagai kaum bapak. Dari setiap jemaat pasti sudah pergumulannya itu adalah bagaimana kita bisa merangkul bapak-bapak supaya datang beribadah memenuhi kebesaran Tuhan. Karena yang kita tahu bahwa di dalam gereja paling banyak adalah kaum wanita yang hadir biasanya. Ya. Terkadang ini pergumulan kita juga dalam berjemaat, ber-PKB, ketika kita beribadah, baik ibadah rumah tangga, bahkan ibadah PKB rutin, ya ini yang sering kita alami. Jadi mudah-mudahan ke depan kita boleh berjalan dengan baik, PKB boleh maju, ya, walaupun umurnya masih muda, tapi PKB bisa mengangkat sebagai contoh dalam berjemaat. Karena tema kita mengatakan jalan lain, jangan jalan sengat-sengat. Dan kita bisa membawa PKB lebih baik. Mungkin ini yang boleh saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam, shalom. Salam PKB. Ya, terima kasih kepada PKB Jerman. Kemudian sambutan yang kedua, pengurus PKB Binai Oasis, kami silakan. Salam. Tadi review ini. Saya teringat dengan Maria dan Martha. Ya, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan bagi kami selaku pengurus untuk menyampaikan beberapa hal kaitan dengan ibadah Natal kita saat ini, atau biasa disebut orang bahwa pesan Natal. Yang pertama, bahwa syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kesempatan sore bahkan malam hari ini kita dimungkinkan untuk bersama-sama dengan PKBGT Jemaat Ranti Maranu untuk merayakan Natal PKB di Jemaat di sini. Bapak Pendeta dan rekan-rekan majelis gereja yang saya hormati, rekan-rekan pengurus basis yang hadir saat ini, dan pengurus-pengurus PKBGT yang juga berkenan hadir saat ini bersama dengan kelompok-kelompok paduan suaranya atau pengurusnya, serta ibu-ibu yang juga hadir di tempat ini. Pertama-tama yang saya sampaikan bahwa ini Natal yang ketiga PKBGT di Basis Kaltara yang berpasangan. Yang pertama di dunia, kemudian digabung dengan Basis, lalu dijual permainan di ketiga di sini. Kayaknya di tempat nanti di BTN tanggal 13, kalau tidak salah. Bapak Ibu sidang masalah Natal, kami pengurus Basis itu sudah disampaikan Ketua kemarin di Jualan Permai bahwa ketika ada perayaan Natal PKB seperti ini kami berbagi. Jadi mungkin itu memandang-mandang jawabnya Pak Ketua saya. Ya, beliau menyampaikan permohonan maaf karena ada kegiatan kawinan di Kampung Baru, baik di Tandes itu Ambil atau Pak Otto yang ada di Palipadan. Ya, anak itu yang nikah pada Pak Ketua. Oh ya, saya tidak
melihat tadi. Terima kasih Pak Ketua berkenan hadir. Jadi ternyata beliau hadir, lalu anak dari kekasih kita Pak Yohanes Wali Padang yang menikah di, dan beberapa pengurus yang lain juga tidak berkesempatan hadir karena mereka yang mengambil bahagian dalam pelayanan sebagai penerima tamu dan keluarga di sana. Yang selanjutnya Bapak Ibu, bahwa kaitan dengan program kita untuk tahun ini, kita akan melaksanakan evaluasi di tempat ini. Kami akan sampaikan bahwa tidak lama lagi mungkin kita akan melaksanakan evaluasi tentang program kerja yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 2022, dan tidak banyak hal yang kami sudah lakukan dalam kegiatan di tahun 2022 ini. Harapan kita semua bahwa di tahun 2023 nanti, selain yang disampaikan Pak Ketua di Kota Permai dan Koordinator Wilayah 5 di Jemaat Niatarakan atau PKB, bahwa tahun 2023 akan kita laksanakan perayaan Pasca di Wilayah 5, dan itu bertempat di Bontang. Bentuk dan pelaksanaannya itu belum kita tahu sebagaimana yang kami sampaikan, bahwa nanti akan kami sampaikan menyusun bagaimana bentuknya dan siapa-siapa yang akan di sana, adakah kontribusi dan lain sebagainya. Yang kedua, kita upayakan di tahun 2023 sudah menelpon nanti ada program ini, bahwa terutama di Neraka yang selalu menyampaikan supaya ada kegiatan lomba di tahun 2023, semacam camp Natal lah atau camp Pasca nanti kita coba upayakan Bapak-bapak untuk memprogramkan di tahun 2023. Yang jelas semangat boleh, semangat siapa kita lomba 2023. Yo, semangat dong. Kita akan upayakan, kita akan duduk bersama untuk membicarakannya itu. Lalu nanti kita akan mengambil kesepakatan bagaimana bentuk dan apakah pasca ataukah di Natal nanti. Karena itu juga program amanat, program yang telah disepakati dalam rapat kerja atau persidangan 3TGT di tempat ini tahun lalu, tahun ini 2022, waktu kita bersidang dan dilanjutkan dalam rapat kerja di tempat ini, bahwa kalau bisa diadakan kegiatan-kegiatan lomba secara tingkat klasis, ikut klasis. Selanjutnya bahwa secara kelembagaan PKBT klasis Kaltara tentu bersyukur sekali dalam evaluasi secara kasat mata kita lihat ibadah-ibadah selama ini, betul-betul PKBT di klasis Kaltara itu semangat. Si pono-pono itu kan gereja kema ibadah ya. Tapi tadi nyebongin kosong dolar. Tapi mudah-mudahan karena kesibukan saja, bukan karena sengaja. Nah, ini bahwa kesibukan saudara-saudara kita PKB yang lain mungkin tidak berkesempatan hadir sampai saat ini ya Pak. Nah, jadi itu yang kami sampaikan selaku pengurus, bahwa kami tetap membutuhkan dukungan dari segenap anggota PKB di Klasis Kaltara untuk bersama-sama bergandengan tangan menjalankan program-program kita di tahun-tahun yang akan datang. Nah, kami tidak bisa bekerja tanpa dukungan dan bantuan dari semua pengurus dan anggota PKB di Klasis Kaltara. Seperti yang disampaikan oleh pendeta tadi dalam firman-Nya, bahwa PKB itu memang membutuhkan pengorbanan. Saya itu berani tidak pengorbanan. Selalu membutuhkan pengorbanan. Lalu di tahun 2023 nantinya apa pengorbanan itu yang harus kita berikan kepada Tuhan kita? Ya, waktu tentu itu dituntut bagi kita untuk menyediakan waktu selalu bersekutu dengan Tuhan. Biasanya berkorban untuk keluarga, tetapi untuk Tuhan itu bagi kita tentu itu tidak masalah. Karena segala yang terbaik selalu kita berikan untuk Tuhan. Itu pesan dan pesan Natal yang saya sampaikan kepada kita sekalian selaku pengurus PKB di Klasis Kaltara. Dan kalau dalam penyampaian kami ada banyak kekurangan, kami mohon dimaafkan. Selamat malam, salam PKB. Bagaimana saya
diskusi. Ya, baik, terima kasih kepada pengurus Asis Bapak Penatua Serwin Mangire SPD atas sambutannya. Kemudian kita masuk ke sambutan yang ketiga, yaitu sambutan dari pimpinan Majelis Jemaat Pelajaran yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Raden Bang Ridwan. Kami Boros, Pak. Salam PKB. Yang saya hormati pengurus PKB Klasis Kaltara, yang saya hormati pengurus PKB Matrate Marandu, yang kami hormati pengurus PKB Jemaat Seklasis Kaltara yang sudah hadir, yang kami hormati Bapak Pendeta Ronald Saluran dan STA, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Jemaat Rante Marandu yang sempat hadir pada malam hari ini. Selamat malam dan shalom. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat, di mana pada malam hari ini kita boleh berkumpul di dalam gereja Jemaat Rante Marandu untuk merayakan kelahirannya, yaitu Natal PKBGT Jemaat Rante Marandu dengan penuh sukacita, di mana tadi kita sudah mengucapkan syukur, memuji Tuhan dengan puji-pujian. Sehubungan dengan hal itu, mewakili pimpinan Majelis Jemaat Rante Marandu, izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang berkenan hadir pada malam hari ini. Apabila di dalam kami menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus PKBGT Jemaat Rante Marandu, di mana pada malam hari ini, mulai dari beberapa waktu yang lalu, sudah bersusah payah untuk melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Tentu ini bukan karena kemampuan pengurus PKBGT, kita pun harus menyadari bahwa ini bantuan dan belas kasih Tuhan yang bisa kita terima pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sadar atau tidak sadar, ke depannya tantangan buat kita PKB tentu bukan perkara yang mudah. Kalau orang pintar bilang krisis global yang terjadi sekarang ini tentu akan berpengaruh pada kita sebagai PKB. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa dengan semangat dan tekad kita yang besar, tantangan itu akan bisa kita lalui bersama. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya mewakili pimpinan majelis mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Semoga kita senantiasa diberkati dan dikuatkan dalam menjalani hari-hari kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat malam dan shalom. Salam PKB. Monas. terima kasih kepada Bapak Penatua Raden Bang Ridwan untuk sambutannya. Kemudian kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu Natura. Natura akan dibawakan oleh Bapak Penatua Yohanes Korendel